Anies itu intoleran, radikal, tidak cinta perbedaan, selalu menggunakan politik identitas, dan Jakarta bakalan dibuat jadi Suriah kedua. Begitu gorengan para buzzer dan pembenci Pak Anies buat ngehalangin Pak Anies biar nggak bisa jadi RI 1. Mas Cahyo, Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Oke? Loh, saya bisa jawab ke Anda gini, Mas Cahyo, saya akan jadi bapak bagi semua. Itu kan akan semua, Mas. Lah saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi, Mas Adi. Kalau saya menjawab, Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Cocok wong iki. Oke? Apa? Karena omongan dia sesuai dengan kemauan saya. Oke? Omongan dia sesuai kemauan saya. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Anda tanya, Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta. Indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik. Bahkan kohesivitas. Ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi. Yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Tapi di masyarakat itu tidak ada. Oke? Tidak ada. Lalu Anies di ujung. Ada nilai UN-nya tuh di ujung itu. Yang nggak bisa diulang lagi. Apa namanya? Evaluasi kepuasan publik di ujung periode. Yang melakukan 2 surveyor yang bukan sahabatnya Anies. Vox Populi dengan LSI. Yang satu 83%, yang satu 80%. Oke? Artinya nggak ada itu polarisasi yang diduga. Jadi Mas Cahyo, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Iya, jangan nggak valid lagi. Jadi, apalagi kalau pertanyaan gini, Pak Anies kan ada persepsi. Loh, persepsi udah ditanyakan. Ya terserah orang ya. Iya dong, Pak Anies ada kenyataan, tanyanya begitu. Loh, masa pandanya tanya persepsi? Bener nggak? Pak Anies ada persepsi. Loh, kok tanya saya? Persepsi dia kok gitu. Kalau tanya ke saya, tanya Pak Anies, Anda sudah 5 tahun nih. Ada kenyataan Anda begini. Nah, itu saya baru jawab tuh. Itu bisa saya katakan sekarang. Kenapa? Itulah sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawancara dengan media internasional. Kenapa? Karena media internasional taunya itu, Mas. Sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail urusan kota Melbourne. London nggak tahu, taunya wali kotanya Muslim, kan gitu. Nah, dunia juga taunya ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam, kan gitu kira-kira. Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin sama gubernur. Baru pertama kali kami, nah, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling kemarin dan menjawab pertanyaan seperti Mas Cahyo ini. Kita udah siap gitu 100%. Ini baru saya katakan ministry ini harus kita dukung Pak sebagai nyata ini gitu. Memberikan suatu hal yang baik untuk umat kami khususnya ya, buat itu telah memberikan ibadah yang
justru tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Anies oleh para buzzer dan pembencinya ini kebalikan dari semua itu. Pak Anies justru sangat mesra dengan para penganut agama lain. Dan bahkan beliau, Pak Anies, sering banget memberikan IMB, pembangunan gereja, kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Bahkan seorang tokoh agama Hindu di Jakarta menyebut kalau Pak Anies itu adalah gubernur terbaik yang sangat peduli, yang jauh lebih peduli daripada 10 gubernur Jakarta sebelumnya. Ini membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan, dan gorengan-gorengan basi yang selama ini dimainkan sama para buzzer dan pembenci Pak Anies sangat nggak terbukti. Sudah tugasnya 4 tahun. Tolong ditunjukkan kebijakan mana, langkah apa yang bisa buktikan bahwa diskriminatif, bahwa intoleran, silahkan dibuktikan. Karena tanggung jawab membuktikan itu ada pada penuduh, bukan ada pada yang dituduh.